Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah, yang mana pada hari ini Allah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat berupa iman, berupa Islam, berupa waktu luang, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa mencintai dan mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, khatib mewasiatkan kepada khatib pribadi dan kepada jamaah semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu berusaha menerapkan ketakwaan di dalam kehidupannya. Mereka berusaha bagaimana Allah ridha dengan apa yang dilakukannya. Dimanapun mereka berada, maka nilai-nilai ketakwaan itu berada di dalam hatinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk yang kalian lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang benar, maka seseorang akan ditolong oleh Allah di dalam kehidupannya,
sebagaimana janji Allah di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang dia tidak duga-duga. Kemudian Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusannya, segala problema hidupnya, Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa, yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya, dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita yakin, kita sering mendengar makna takwa yang disampaikan oleh para khatib setiap Jumat. Pertanyaannya adalah, apakah nilai-nilai ketakwaan yang sudah kita ketahui, yang sudah kita dengar, kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah seorang ulama yang bernama Talaq bin Habib pernah berkata, at-taqwa an ta'mal bisalih, engkau beramal saleh ala nuri minallah, atas cahaya dari Allah, tarju sawaballah, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruka maksiatillah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan ala nuri minallah, atas cahaya dari Allah. Khafu azab Allah, takut dengan azab Allah. Maka dari itu, hadirkanlah perasaan takut di dalam hati kita ketika kita ingin beramal, ketika ingin bertindak. Apakah ini sesuai dengan keinginan Allah? Apakah ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan? Maka apabila ketika kita menghadirkan makna ketakwaan, maka sesungguhnya dialah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang telah mengamalkan ketakwaan yang dia ketahuinya. Karena sesungguhnya ilmu itu harus diamalkan, tidak hanya didengar dan diketahui, namun harus kita amalkan. Salah satu yang dapat menumbuhkan rasa takwa kita kepada Allah adalah dengan berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dimanapun kita berada. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kalian kepada Allah, maka aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian kufur. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan ingat Allah hati kita menjadi tenang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin,
Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita diberikan kenikmatan yang besar, yaitu nikmat waktu luang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq." Dua kenikmatan, yang mana dua kenikmatan ini banyak manusia melupakan dua kenikmatan ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat adalah nikmat yang besar. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat kalau banyak orang-orang yang sakit, mereka ingin memiliki kesehatan, namun Allah berikan penyakit dalam dirinya. Maka kita bersyukur apabila kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka pergunakanlah kesehatan tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang adalah nikmat yang besar, karena Allah bersumpah di dalam Al-Quran tentang waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling mewasiati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk mengisi amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan jauhilah perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa-dosa yang kita lakukan dapat menyebabkan hitamnya hati kita, gelapnya hati kita, sehingga kita tidak dapat merasakan lagi indahnya ibadah, lezatnya ibadah, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali akibat dosa-dosa yang kita lakukan sehingga membuat kita menjadi malas dalam ibadah, sehingga kita menjadi malas dalam mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ini dikarenakan hati yang kotor. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala wa inna fi jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun apabila daging itu buruk, maka buruk pula lah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Apabila hati kita baik, maka pendengaran pun akan baik, perkataannya pun akan baik, dan semua perbuatannya pun akan baik. Namun apabila hati kita kotor akibat dampak dosa yang sering dilakukan, maka hati kita pun akan menghitam dan akan menjadi buruk. Buruk pula lah seluruh tubuh kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, karena ini adalah merupakan amalan yang dapat mendatangkan ketakwaan di dalam hati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketakwaan seseorang sesungguhnya bisa bertambah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ketakwaan seorang adalah sesuatu yang tidak tetap. Oleh karena itu, marilah kesempatan ini, kesempatan khutbah ini, mari kita kembali kepada Allah. Kita banyak-banyak bertaubat, mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena sesungguhnya manusia memiliki kesalahan dan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Seluruh anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau kembali dan bertaubat kepada Allah. Maka dari itu, kita gunakan waktu yang Allah berikan untuk beramal saleh. Dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beramal saleh, bagi orang-orang yang mengisi waktu-waktu yang Allah berikan, maka Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-97, "Man 'amila salihan min dzakarin wal unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan di dunia sebelum nanti kehidupan di akhirat. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terapkan ketakwaan dalam kehidupan kita, dalam setiap hal, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Maka apabila ketakwaan ini yang kita bawa, maka kehidupan kita akan lebih baik dari sebelumnya. Semoga kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.